Oke, selamat datang di video bab 7 dengan topik teknik mudah membuat video Filmora. Nah, sebelum masuk ke dalam tutorial membuat video Filmora, saya akan menjelaskan bagaimana Anda mendapatkan aplikasi Filmora 9. Anda bisa mengakses aplikasi Filmora 9 melalui menu yang ada di samping ini. Kita klik saja menu Filmora 9. Di halaman ini akan menampilkan informasi terkait dengan Filmora 9. Di sini ada link untuk mendownload aplikasi Filmora 9 full activated. Kemudian ada sistem requirement-nya, cara instalasi, dan juga tutorial penggunaan aplikasi Filmora 9. Nah, untuk minimum sistem requirement-nya, yang pertama, sistem operasinya mulai dari Windows XP sampai dengan Windows 10. Prosesornya Intel atau AMD prosesor 1 GHz atau di atasnya, dan RAM minimal 512 MB. Dan untuk cara instalasinya akan saya jelaskan lebih detail pada video ini. Nah, kenapa saya merekomendasikan menggunakan Filmora 9? Dikarenakan Filmora 9 ini adalah aplikasi untuk memproses atau mengedit video, di mana dalam melakukan pengeditannya itu relatif mudah dan sederhana, tapi hasilnya maksimal. Filmora 9 ini banyak dipakai oleh YouTuber ataupun konten kreator, baik itu pemula ataupun yang profesional. Jadi, teman-teman yang memang belum pernah mencoba untuk mengedit video dengan menggunakan Filmora 9 akan terasa sangat mudah. Oke, kita langsung saja untuk mendownload videonya. Klik tombol hijau yang ada di sini. Lalu tekan tombol download dan tunggu hingga prosesnya selesai. Setelah proses download selesai, kita klik ikon panah seperti berikut. Lalu tekan tombol show in folder. Yang harus teman-teman lakukan adalah mengekstrak file Wondershare Filmora 9. Ini adalah file yang telah berhasil di-download. Kita lakukan klik kanan, lalu tekan tombol extract here. Kemudian masuk ke dalam folder Wondershare Filmora 9 dan klik silent install.cmd. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, jika jendela tadi sudah tertutup, itu menandakan bahwa instalasi sudah selesai. Kita bisa mengakses aplikasinya melalui menu search yang ada pada Windows. Kita ketikkan Filmora, kemudian akan muncul tampilan seperti ini, dan kita klik Wondershare Filmora aplikasi. Kita tunggu loading dari aplikasinya sampai aplikasinya muncul. Oke, jika sudah muncul aplikasinya, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, bagaimana? Cukup mudah kan dalam proses instalasinya? Selanjutnya, saya akan memperkenalkan aplikasi Filmora ini kepada teman-teman. Ini adalah tampilan awal dari Filmora 9, di mana di sini Anda akan memilih apakah akan membuat project baru, ataukah membuka project yang sudah dibuat sebelumnya. Untuk project-project yang sudah dibuat sebelumnya, akan tampil di bagian kanan, dan Anda bisa memilih project-project yang sudah Anda buat. Nah, jika Anda ingin membuat project baru, Anda klik new project yang ada di sini. Di sini ada pilihan aspek ratio, di mana ada beberapa pilihan, yaitu widescreen, Instagram,
portrait, standar, ataupun cinema. Untuk penggunaan platform di YouTube, kita menggunakan aspek rasio widescreen 16:9 dan klik tombol New Project. Ketika kita menekan tombol New Project, di sini akan menampilkan message center dari Filmora 9 itu sendiri. Kita close saja. Ini kita perbesar. Dan ini adalah tampilan lembar kerja dari Filmora 9. Tampilan dari Filmora 9 ini sangat simpel dan mudah digunakan oleh siapapun juga. Di bagian ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh Filmora 9. Ada media, audio, titles, transition, efek, elemen, split screen, dan fitur-fitur yang lainnya. Sedangkan di bagian sini adalah bagian untuk mempreview video yang kita buat ataupun untuk memperlihatkan efek ataupun fitur yang disediakan oleh Filmora 9. Sedangkan di bagian bawah adalah time frame, di mana elemen-elemen yang akan nanti dimasukkan ke video akan tampil di bagian time frame di bawah ini. Oke, kita langsung saja membahas bagian-bagian yang penting yang perlu Anda ketahui. Yang pertama di sini ada fitur media. Fitur media adalah fitur yang berfungsi untuk mengimport media-media ataupun elemen-elemen yang nanti akan dimasukkan ke dalam video kita. Sebelumnya, Filmora 9 ini sudah menyediakan elemen-elemen bawaan dari Filmora 9. Ada sampel video, ada sampel colors, ada share media, dan ada project media yang nanti akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa memasukkan elemen-elemen yang nanti akan kita masukkan ke dalam time frame kita. Kita bisa lakukan klik pada tombol ini ataupun melakukan drag and drop elemen-elemen yang akan kita gunakan nantinya. Contohnya kita klik di sini dan kita bisa memilih elemen-elemen berupa video, foto, ataupun audio. Saya akan memasukkan beberapa elemen sebagai contohnya. Kita bisa memilih salah satu saja ataupun memilih lebih dari satu elemen dengan cara tekan Shift dan select semua elemen yang akan kita masukkan ke dalam Filmora 9. Oke, elemen-elemen ini sudah muncul dan kita bisa menggunakan elemen-elemen ini ke dalam video kita. Sebelumnya, kita juga bisa melakukan preview elemen-elemen yang sudah kita import dengan cara double klik. Dan nanti akan muncul tampilan preview di sebelah kanan. Seperti ini. Oke. Apabila kita ingin memasukkan elemen tersebut ke dalam video kita bisa menekan tombol plus yang ada di elemen tersebut atau kita melakukan drag and drop. Seperti ini. Atau tekan tombol plus yang ada pada elemen. Bisa dilihat bahwa di time frame akan bertambah secara otomatis sesuai dengan kursor yang kita tempatkan. Oke, itu adalah kegunaan dari media. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan fitur audio. Di sini Filmora 9 sudah menyediakan beberapa audio yang bisa kita tambahkan ke dalam video kita. Nah, kita bisa mempreview videonya seperti apa. Dan kita bisa menambahkannya ke dalam time frame kita yang nanti akan dijadikan video. Dengan cara drag and drop atau menambahkannya dengan menekan tombol plus yang ada pada elemen. Seperti itu. Otomatis di bawah akan muncul audio yang tadi kita tambahkan. Di sini ada beberapa audio dari Filmora, tetapi terkadang ada beberapa audio yang memiliki copyright, sehingga ketika kita menguploadnya ke YouTube, kita akan diberi peringatan bahwa video kita mengandung unsur copyright. Sehingga saya menyediakan beberapa audio non-copyright yang bisa Anda gunakan.
di halaman jagoansilas.com. Nah, di sini saya menyediakan beberapa sound effect dan juga background video yang non copyright. Jadi lebih aman digunakan untuk video-video yang kita buat. Di sini juga teman-teman bisa mempreview audio terlebih dahulu dengan cara klik tombol play, pause, ataupun mendownload dengan cara menekan tombol download yang ada di bagian kanan. Audio akan otomatis terdownload dan bisa ditambahkan ke video Anda. Kita coba saja. Seperti biasa, tekan tombol panah, lalu tekan tombol show in folder. Dan di sini kita bisa melakukan drag and drop ke dalam media. Pilih audio yang tadi sudah kita download, lalu kita drag and drop ke dalam kolom media. Nah, otomatis pada kolom media kita sudah menambahkan audio yang akan kita tambahkan ke dalam timeline kita. Seperti itu. Nah, di halaman jagoansilas.com juga ada dua jenis video, yaitu sound effect. Oke. Dan juga background video. Nah, biasanya background video ini kita gunakan agar videonya tidak terlihat monoton dan terdapat ambience atau audio yang bisa mereduce noise dari video yang kita buat. Oke. Ini contoh-contohnya saja. Teman-teman bisa memilih audio-audio yang ada. Di sini disediakan sekitar lebih dari 200 audio non copyright yang bisa teman-teman tambahkan ke dalam video teman-teman. Sama seperti mendownload sound effect, kita tekan tombol download yang ada di sebelah kanan. Semisal kita akan menggunakan audio A New Way. Kita dengarkan dulu audionya seperti apa dengan cara mengklik tombol yang ada di sini. Sesuaikan audio Anda dengan video yang Anda buat. Jadi, jika video yang Anda buat bertema beat, kita ambil audio background juga yang bertema beat. Oke? Kita klik tombol download yang ada di samping kanan ini. Tunggu hingga proses download selesai. Nah, jika audio berhasil di-download, seperti biasa kita tekan tombol panah, lalu tekan tombol show in folder, dan kita bisa langsung mendrag and drop ke dalam aplikasi Filmora 9. Oke, setelah muncul di kolom media, kita bisa menarik audio tersebut ke dalam time frame dengan cara mengklik audio tersebut dan tarik ke dalam time frame. Di sini, kita juga bisa mengatur volume dari audio yang kita masukkan ke dalam video. Dengan cara yang sangat mudah, klik bagian atas dari audio, lalu kita geser ke atas ataupun ke bawah. Bisa terlihat grafik dari audio tersebut. Jika kita ingin volumenya tinggi, kita tarik paling atas. Jika kita ingin volumenya lebih kecil, kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, biasanya untuk background, saya rekomendasikan volumenya berada di bawah di minus 20 dB. Seperti ini. Tujuannya adalah agar video yang kita buat tidak terdistract dengan audio backsound-nya. Sehingga volume video tetap terdengar oleh audiens kita, tetapi untuk noise dari video tersebut akan tergantikan dengan audio yang kita tambahkan. Oke, itu terkait dengan audio. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan titles. Title ini berfungsi untuk menambahkan teks pada video kita, di mana Filmora 9 sudah menyediakan beberapa teks-teks untuk dimasukkan ke dalam video kita. Kita bisa memilih dan kita gunakan di video kita dengan cara klik dan drag
ataupun tekan tombol plus pada elemen tersebut. Oke, lalu bagaimana cara mengedit teksnya? Kita bisa double klik bagian teks yang ada di sini, maka akan muncul tampilan seperti ini, di mana ketika kita melakukan double klik pada elemen tersebut, maka konfigurasinya akan muncul pada bagian kiri atas. Di sini Anda bisa mengganti font, ukuran teks, style dari teks, dan juga mengganti teks itu sendiri. Misalkan kita ganti menjadi food. Otomatis di bagian kanan akan terlihat bahwa teks telah berubah menjadi food. Di sini juga teman-teman bisa merubah teks style sesuai dengan video yang akan Anda buat. Kemudian, kita juga bisa menambahkan animasi pada video dengan cara klik tombol animation, dan kita bisa melihat terlebih dahulu animasi dari video tersebut. Oke, kita lihat. Tampilannya akan seperti ini. Bagus ya? Jika sudah, klik OK saja. Ada banyak teks yang disediakan oleh Filmora 9. Teman-teman bisa menggunakan teks yang sudah ada tanpa perlu mengedit animasi ataupun style dari teks tersebut, dikarenakan teks yang sudah ada itu powerful. Nah, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan transisi. Kita klik tombol ini, dan di sini kita bisa melihat transisi-transisi yang disediakan oleh Filmora 9. Nah, transisi ini berfungsi untuk memberikan animasi jika kita menambahkan beberapa elemen pada video kita. Contohnya di sini saya akan menambahkan 2 video. Di mana transisi antara satu video dengan video yang lainnya itu kita tambahkan animasi. Misalkan saya ingin menambahkan transisi seperti ini. Kita bisa klik dan menaruhnya di pertengahan antara satu video dengan video yang lainnya. Oke, selain menempatkan di tengah-tengah video satu dengan video yang lainnya, kita juga bisa menempatkan transisi ini di awal video ataupun di akhir video. Jadi nanti teman-teman bisa explore transisi mana yang lebih cocok untuk video teman-teman. Di sini juga teman-teman bisa mengkonfigurasi transisi dengan cara double klik elemen transisi. Di sini kita bisa melihat durasinya berapa lama. Di sini juga kita bisa setting apakah akan overlap antara satu video dengan video yang lainnya, ataukah prefix, ataukah postfix. Nah, tapi biasanya kita menggunakan overlap agar transisi dari satu video dengan video yang lainnya itu lebih smooth. Seperti itu. Untuk durasi sendiri, selain kita bisa men-settingnya di sini, kita bisa men-setting pada elemen itu sendiri di bagian time frame dengan mengklik bagian awal elemen ataupun bagian akhir elemen. Contohnya akan menjadi seperti ini. Oke. Makin panjang durasi elemen, maka transisi akan semakin lambat. Jika kita perkecil transisinya, maka akan menjadi seperti ini. Oke, itu untuk bagian transisi. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai efek. Nah, fitur ini bertujuan untuk memberikan efek pada video Anda agar terlihat seperti dramatis. Sama dengan fitur-fitur yang lainnya, kita bisa lakukan drag and drop ataupun bisa dengan menekan tombol plus yang ada pada bagian tengah elemen tersebut. Nah, untuk efek ini, kita bisa memasukkannya ke dalam video dengan cara drag dan masukkan ke dalam video yang akan kita tambahkan. Maka video tersebut akan muncul efek seperti ini.
Oke, kita juga bisa menambahkan efek tersebut di bagian atas dari video. Contohnya seperti ini. Dan bisa dilihat di sini ada efek yang kita berikan di atas video tersebut. Dan efek ini bisa kita atur konfigurasinya dengan cara double klik elemen tersebut dan kita bisa menyesuaikan opacity yang ada. Seperti ini. Masing-masing efek memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Untuk efek ini, konfigurasinya hanya opacity-nya saja, tapi ada beberapa efek yang lebih banyak konfigurasinya. Contohnya adalah seperti ini. Misalkan kita mau blur video yang akan kita tambahkan dengan cara menggunakan efek mosaik. Nah, di efek mosaik ini kita bisa lihat hasilnya akan seperti ini. Di sini blur di tengah-tengah, kita bisa mengkonfigurasinya dengan double klik. Lalu kita bisa meresize efek sesuai dengan bagian mana yang akan kita blur. Nah, di sini juga akan ada konfigurasi mengenai tipenya seperti apa, tipe blurnya, lalu ukuran dari blurnya itu sendiri, apakah blurnya sedikit ataukah full blur. Dan ini juga ada opacity-nya. Seperti itu. Itu adalah penggunaan efek. Selanjutnya adalah fitur elemen. Nah, fitur elemen ini berfungsi untuk menambahkan gambar-gambar ataupun emoji-emoji yang bisa kita masukkan ke dalam video kita. Contohnya, saya akan menambahkan elemen love. Kita drag and drop saja, dan elemen ini akan muncul pada video kita. Ya, di sini elemen-elemen ini tidak bisa kita edit teksnya. Ini fungsinya hanya untuk mempercantik video yang akan kita buat. Selanjutnya adalah fitur split screen. Di sini kita bisa menambahkan lebih dari satu video dengan cara menekan tombol add to project dan kita tambahkan pada video split screen tersebut. Seperti ini dengan cara drag and drop. Oke, mudah sekali bukan? Kalau kita play, akan menjadi seperti ini. Nah, itu tadi merupakan fitur-fitur yang disediakan oleh Filmora 9, di mana kita review lagi ada fitur media, audio, titles, transition, efek, elemen, dan juga split screen. Selanjutnya, saya akan membahas fitur yang ada pada kolom sebelah kanan ini. Fitur yang berada di sini berfungsi untuk melihat elemen-elemen ataupun melihat video yang sedang kita edit. Kita bisa melakukan preview video yang kita buat menggunakan akses control ini. Jadi kita bisa melihat frame by frame-nya, bisa menggunakan tombol forward ini ataupun tombol backward. Dan untuk memplay videonya, kita klik tombol play. Oke, di sini ada durasi yang sedang kita lihat. Nah, kemudian di sini ada video setting. Kemudian kita juga bisa melakukan capture atau snapshot dari video yang kita buat. Fungsinya adalah untuk mendapatkan capture dari video ini yang nanti bisa kita gunakan pada thumbnail ataupun kita bisa sisipkan pada video kita. Contoh, saya akan double klik. Lalu di bagian media akan otomatis muncul gambar yang tadi kita snapshot. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai thumbnail atau kita bisa memasukkannya ke dalam video juga. Oke, jadi ketika kita masukkan nanti akan berupa gambar. Kita bisa menggunakan fitur ini ketika ada video yang memang harus kita pause terlebih dahulu, tetapi untuk soundnya itu tetap berjalan. Oke, selanjutnya di sini ada volume. Fitur ini berfungsi untuk volume preview video yang ada di sini.
dan tidak akan berpengaruh terhadap hasil rendernya. Di sini juga ada tombol full screen jika kita ingin melihat preview video kita menjadi lebih besar. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait dengan timeline yang ada di bawah ini. Nah, di timeline yang ada di bawah ini, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini adalah timeline untuk menempatkan elemen-elemen yang akan kita tampilkan pada video kita. Jika kita melihat fitur yang ada di sini ada fitur undo, redo, dan juga delete. Nah, untuk fitur undo dan redo, mungkin teman-teman sudah pada mengetahuinya. Jika kita melakukan sesuatu, misalkan kita menambahkan elemen di sini, dan ketika kita preview ternyata tidak sesuai, kita bisa mengklik undo, dan untuk mengembalikan laginya, kita klik redo. Nah, dan jika kita ingin menghapus elemen yang sudah kita masukkan ke dalam timeline, kita klik elemen tersebut, dan klik tombol delete. Oke, selanjutnya adalah fitur cut. Fitur cut ini berfungsi untuk memisahkan satu video menjadi beberapa elemen. Contohnya adalah seperti ini. Jika kita ingin memisahkan video ini menjadi dua bagian, kita bisa klik pada video tersebut, lalu tekan tombol cut. Oke, otomatis video tersebut akan terbagi menjadi dua. Cara lain untuk meng-cut video, kita bisa klik pada kursor yang berwarna merah ini. Kita klik, otomatis videonya akan terbagi menjadi dua bagian. Nah, video yang tadi kita pisahkan, ini kita bisa delete, ataupun kita bisa memberikan efek pada video tersebut. Jadi, fungsi cut ini nantinya bakal sering dipakai dikarenakan ketika kita take video, kemungkinan ada beberapa bagian yang tidak kita perlukan untuk ditampilkan pada video kita. Oke, itu fungsi dari cut. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fitur zoom. Contohnya seperti ini. Nah, di time frame ini juga kita bisa memperbesar durasinya sehingga kita bisa melihat frame by frame-nya lebih detail. Oke. Dan untuk fitur zoom kita bisa mengklik elemen yang ada, lalu klik tombol ini. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, jika kita ingin mengcropnya, kita bisa crop di bagian tertentu dan pastikan rasionya tetap di 16:9. Oke. Nah, ini adalah contoh video yang sudah kita crop. Oke. Selanjutnya di fitur crop ini juga ada fitur pan and zoom. Nah, fitur pan and zoom ini akan memberikan animasi zoom pada elemen kita. Contohnya sebagai berikut. Di sini ada dua kotak yang berwarna hijau dan kotak berwarna orange. Di kotak yang berwarna hijau itu adalah permulaan dari video kita, sedangkan yang bagian N itu adalah akhir dari video zoom kita. Contohnya seperti ini. Oke, kita klik atau bisa kita play dulu. Nah, maka akan zoom ke bagian yang sudah tadi kita tentukan. Kita lihat lagi. Nah, itu adalah fitur crop, zoom, dan pan and zoom. Selanjutnya di sini juga ada fitur speed, di mana kita bisa mengatur speed dari video kita. Kita bisa mengatur video menjadi pelan sekali, atau lebih cepat, atau normal, atau freeze frame. Bahkan, kita bisa mengatur video kita menjadi reverse. Contohnya seperti ini.
video kita akan terbalik dari akhir menjadi ke awal. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur Advanced Color Tuning. Di sini kita bisa setting warna dari video kita agar terlihat lebih menarik ataupun lebih jernih. Saran saya, pilih saja auto dan klik OK. Sehingga aplikasi Filmora ini akan secara otomatis mereset video Anda dan akan memperbagus video Anda. Oke, selanjutnya ada green screen. Nah, ini digunakan jika kita menggunakan background green screen, di mana dari background tersebut ingin kita ubah menjadi background yang lainnya, tetapi objek yang selain green screen itu tetap terlihat. Oke, selanjutnya di sini juga ada setting untuk videonya. Kita bisa pilih stabilisasinya seperti apa. Kita bisa analyze agar video kita terlihat smooth pergerakannya. Hasilnya, video kita akan terlihat lebih smooth. Seperti itu. Sedangkan fitur yang ada di sebelah kanan, yang pertama ini adalah untuk merender preview kita agar terlihat lebih smooth. Tetapi ini bukan berarti akan berpengaruh pada proses render. Hanya saja apabila kita ingin melihat previewnya ini lebih smooth dibandingkan dengan preview yang ada di sini. Ini sebelum kita render preview. Terlihat patah-patah, tapi ketika kita melakukan render preview, maka aplikasi akan memproses video-video kita agar ketika kita playback videonya itu lebih smooth. Sedangkan yang ini fungsinya untuk menandai bagian-bagian mana atau di durasi yang mana kita akan melakukan penandaan. Contoh di bagian sini saya akan melakukan penandaan. Nah, maka akan muncul penanda biru di bawah ini, sehingga jika kita klik, kursor durasi akan berpindah pada penanda warna biru. Oke, selanjutnya kita juga bisa merekam audio dengan klik tombol ini dan nanti tekan tombol yang berwarna merah ini. Fungsinya jika kita ingin melakukan dubbing dari video yang misalnya kita ambil di luar ruangan. Biasanya di luar ruangan audio tidak begitu bagus, dan apabila kita ingin mendubbingnya, kita bisa melakukan voice over dengan menekan tombol ini. Nah, selanjutnya jika kita menambahkan audio, kita bisa men-setting audio tersebut dengan tombol audio mixer. Nah, di sini teman-teman bisa men-setting audio teman-teman apakah lebih besar ataukah lebih kecil. Sama seperti yang telah saya jelaskan di bagian pertama. Di bagian pertama, untuk men-setting lebih mudah, kita hanya memerlukan tarik atas dan tarik bawah, tapi jika ingin lebih advance, kita klik tombol audio mixer. Oke, selanjutnya adalah fitur ini, Zoom to Fit Timeline. Jadi kita bisa mengklik ini agar bisa melihat elemen-elemen yang ada pada timeline kita. Dan kita juga bisa zoom out ataupun zoom in pada timeline project kita. Oke, itu saja pengenalan dari aplikasi Filmora 9. Dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Filmora 9, teman-teman bisa memaksimalkannya dan menjadikan video teman-teman lebih menarik dan juga video teman-teman mudah untuk diedit. Itu saja untuk video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.